Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan rekan kerja dan juga orang dekat dari Pak Jamaluddin, Bang Pendi. Terima kasih waktunya untuk tim Fakta TV One. Sebelumnya kami juga turut berduka atas berita kepergian dari Pak Jamaluddin. Bang Pendi, kalau bisa diceritakan kedekatan Bang Pendi dengan Pak Jamal ini seperti apa sih? Sebenarnya saya sama Pak Jamal almarhum ya, kedekatan kerja sama dia. Jadi saya sering bernaung lah sama dia gitu kan, masalah kerja kan ya, karena beliau sosok orang yang sangat baik gitu. Jadi bisalah dijadikan panutan untuk kami semua gitu. Cuman terakhir saya jumpa sama dia itu di hari Sabtu ya, hari Sabtu siang jam 11. Jadi satu pekan sebelum sebelum kejadian. Okay. Saya pergi ke tebing beliau kan, saya sering bercerita sama dia gitu kan, tapi memang anehnya pada akhir itu kok dia agak diam gitu, nggak banyak bicara, nggak kayak yang biasanya gitu. Biasanya seperti apa? Biasanya kan dia ceria, apa yang cerita bisa kita bercanda, sering itu kan. Nah, jadi saya tanya kemarin itu, ada apa Pak, kok rasanya kok lain kali Bapak, masalah sikit ini katanya gitu, nanti kau tahu lah itu gitu kan ya. Beredar kabar juga bahwa istri dari Pak Jamal ini sempat meminta uang begitu kepada Bang Pendi. Ada? Terakhir kemarin itu hari apa nggak salah. Memang dia minta uang mungkin karena katanya untuk bank sementara gitu kan. Pendi, berapa banyak? 25 juta. Saya bingung karena uang kan nggak ada. Makanya jawaban jawaban Bapak terakhir, tolong nanti kalau ada duit dari proyek isi kasih Ibu, untuk kita juga nyitu kata gitu. Kami juga mendapatkan kabar kalau ada kemudian orang ketiga di kehidupan dari Pak Jamal. Ini sempat juga diceritakan atau Bang Pendi juga melihat ada ini? Dia nggak pernah cerita tuh. Dengan gayanya kan kita udah tahu tuh kan. Memang di situ kan ada apa namanya, sekretaris Bapak itu. Kan cuma sebatas sekretaris dia kan gitu kan. Sempat dikenalkan dengan sekretaris ini? Ya kenal orang saya di setiap di pengadilan kan saya nunggu kan ada Pak itu di situ. Ya saya menunggu Bapak sidang ya saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Namanya siapa Pak sekretaris dari Pak Jamal ini? Aku nama asli kurang tahu nih, tapi Icut dia bilangnya. Icut namanya. Ya, sekretaris Bapak. Kasus ini sudah hampir sepekan. Bang Pendi juga kemarin sempat ditanyai atau diperiksa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mungkin hari Rabu malam Kamis ya salah. Hari Rabu malam Kamis tuh. Apa yang ditanyakan, dibicarakan Bang Pendi? Iya, masalah itu apakah Bapak ada wanita lain gitu kan? Saya open aja juga nggak pernah saya tahu gitu. Itu yang terus dikejar oleh pihak kepolisian. Satu yang kedua, kira-kira siapa nih? Saya nggak pernah tahu kan gitu. Karena kalau memang tahu ngapain ini kita kan? Jadi intinya saya bicara mana dibolak-balik masalah itu aja. Ada nggak kira-kira orang yang kamu tahu di daerah Sembahi kayak gitu? Oh saya nggak tahu kan. Baik. Terima kasih Bang Pendi sudah berbagi cerita mengenai Pak Jamal bersama kami tim Fakta TV One. Tentunya kita semua berharap semoga kasus ini bisa segera diungkap, amin, terang dan bisa ditemukan siapa sebenarnya ada di balik ini semua. Terima kasih Bang Pendi atas waktunya. Ya, tim Fakta TV One akan mencari tahu apa kemudian fakta-fakta atau temuan-temuan baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang menimpa Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pak Tatan, terima kasih waktunya untuk TV One sebelumnya. Pak Tatan, sejauh ini update terbaru dari proses penyidikan mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus yang menimpa Pak Jamaluddin seperti apa? Ya, jadi sampai saat ini Satreskrim Polrestabes Medan di backup oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara masih bekerja. Kemudian saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan lebih kurang ada 20-an orang lebih. Kemudian kita juga menunggu hasil jejak digital handphone yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan hari ini bisa keluar, bisa kita mendapatkan petunjuk dari hasil jejak digital. Kemudian beberapa CCTV kan kita sudah lakukan penyitaan. Jelas pada saat yang bersangkutan keluar dari rumah pada saat subuh, kemudian ada kendaraan yang mengikuti yang bersangkutan,
kemudian sampai kepada titik akhir daripada CCTV yang terakhir kami temukan. Ya kita berharap dalam waktu dekat bisa keungkap siapa pelakunya. Artinya barang bukti semua CCTV ini sudah dikumpulkan, Semua termasuk sudah melihat waktu kapan korban kemudian keluar dari rumah. Iya. Pak Tatan, kalau kita berangkat lagi dari hasil penyelidikan awal pihak kepolisian menyatakan 12 jam sudah meninggal korban ini. 12 jam itu dimulai dari mana, Pak? Pada saat korban itu diotopsi pada hari Jumat pukul 23.00. Pukul 23.00. Iya. Jadi kalau kita hitung mundur 12 sampai 20 jam ya Pak ya perkiraannya. Iya, 20. iya. Oke, berarti kalau kita hitung paling jauh 20 jam. Ini jam 3 dini hari. Iya kan saya bilang antara 12 jam sampai 20 Sampai jam. 20 Kita nggak bisa jam. bilang seperti itu. Oke, nah hasil otopsinya sendiri seperti apa yang ditunjukkan kemudian yang membuktikan bahwa ini sudah 12 sampai 20 jam meninggal, apa indikasinya Pak yang diperoleh dari hasil tidak ada luka memar atau benda tumpul. Kemudian kalau luka-luka lecet, benturan di bagian mana? seperti kepala, kemudian ada yang di belakang ya, belakang dada, kemudian dari apa? Hidung. Dari hidung ngeluarin darah. Dugaan itu hasil karena dibekap ya, dugaan kalau nggak bekap mungkin dia dibekap lah seperti itu. Kemudian dalam lambungnya itu ditemukan nasi. Oke. Nah, kemudian pada saat yang bersangkutan tuh izin dari istrinya, izin pergi, izin keluar, izin berangkat ke kantor, itu keterangan yang kita dapat dari BAP itu yang bersangkutan tidak sarapan, tidak sarapan pagi. Tapi dari hasil otopsi itu ada nasi. Ditemukan nasi. Tapi memang masih dengan dasar bahwa ini orang dekat Pak, begitu. Kami tidak, karena gini, kalau pelaku 365 atau sampai korban itu meninggal, pasti barang-barang yang bertemu hilang. Tapi fakta di lapangan nih barang-barang korban tidak ada yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang. Ya. Apa saja Pak barang Berarti kan bukti yang- motifnya kan bukan perampokan ini. Oke. Kedua, berarti antara pelaku dengan korban kenal. Tidak ada kemudian motif-motif lain di belakangnya yang mungkin Itu nanti pada saat nanti kalau kita sudah menangkap pelaku, ya keterangan-keterangan bisa kita gunakan, kita gali dari yang bersangkutan itu pasti akan. Karena sejauh- kalau kita menduga-duga mereka kan nanti jadi bola liar. Tapi dari pengumpulan bukti-bukti itu, apakah mungkin dalam waktu dekat pihak kepolisian sudah bisa menetapkan Pak kemudian siapa yang menjadi tersangka dari pelaku dugaan pembunuhan ini? Ya kita tunggu aja hasil penyelidikan di lapangan. Mudah-mudahan dari petunjuk-petunjuk itu bisa mengarah kepada pelaku. Kita tunggu aja hasil dari jejak digital. Jadi sudah mulai mengerucut ini Pak dari bukti-bukti yang Ya, ada. kita tunggu jejak digital. Mudah-mudahan dari jejak digital kita mendapatkan petunjuk pelaku yang melakukan pembunuhan. Baik, terima kasih Pak Tatan Ya. atas waktu dan informasinya Oke, Pak. Tentunya kita sama-sama. berharap semoga kasus ini segera bisa diungkap dengan Insyaallah. gamblang. Iya, Terima kasih terima Pak kasih. Tatan. Dari pihak-pihak yang kami temui untuk mencari titik terang penyebab kematian Hakim Jamaluddin, ada perbedaan keterangan yang kami peroleh. Tapi terlepas dari semua itu, saat ini polisi masih terus berupaya untuk mencari tahu penyebab tewasnya Hakim Jamaluddin. Dan tentunya kita semua berharap agar polisi bisa segera mengungkap kasus tewasnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Saksikan terus Fakta TV One setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.